Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dafa Azri Nuzilwan dari kelas 10 IPS 1 Aksen. Saya dari angkatan 8 Man Insan Cendekiasia. Oke teman-teman, materi hari ini yang saya jelaskan adalah konsep-konsep geografi. Konsep-konsep geografi itu ada 5 buah. Yang pertama, lokasi. Yang kedua, keterjangkauan. Yang ketiga, jarak. Yang keempat, pola. Dan yang terakhir, morfologi. Teman-teman udah tahu nggak nih apa yang semua dari materi ini? Kalau belum tahu, mari simak videonya. Yang pertama, lokasi. Apa sih lokasi dalam konsep geografi itu? Lokasi adalah membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Lokasi dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama, lokasi absolut. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur atau garis astronomis. Lokasi absolut keadaannya tetap dan tidak dapat berpindah letaknya karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang kedua, lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh, Kota Magelang terletak di sebelah utara kota Yogyakarta. Teman-teman udah tahu kan apa lokasi itu? Materi selanjutnya adalah keterjangkauan. Apa sih keterjangkauan dalam konsep geografi itu? Keterjangkauan adalah jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari satu wilayah ke wilayah lain. Keterjangkauan tidak hanya tergantung pada jarak, tetapi juga tergantung pada sarana dan prasarana penunjang. Contoh, harga tanah di daerah yang dekat jalan raya lebih tinggi dibanding harga tanah di daerah yang jauh dari jalan raya. Teman-teman udah tahu kan keterjangkauan itu? Selanjutnya, jarak. Apa sih jarak dalam konsep geografi itu? Jarak adalah ruang atau sela yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek dan dihitung melalui hitungan panjang maupun waktu. Konsep jarak memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Yang pertama, jarak mutlak. Jarak mutlak adalah ruang atau sela antara dua lokasi yang digambarkan atau dijelaskan melalui ukuran panjang dalam satuan ukuran meter, kilometer, dan sebagainya. Jarak mutlak merupakan jarak yang tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Contoh, jarak kota Palembang ke Bandar Lampung sejauh 400 km. Yang kedua, jarak relatif. Jarak relatif adalah ruang atau sela antara dua lokasi yang dinyatakan dalam lamanya perjalanan atau waktu. Contoh, jarak tempuh Jakarta ke Surabaya selama 12 jam melalui perjalanan darat. Udah tahu kan apa jarak itu? Materi selanjutnya adalah pola. Apa sih pola dalam konsep geografi itu? Pola adalah bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Contoh, permukiman penduduk yang berada di sekitaran aliran sungai akan mengikuti pola aliran sungai. Udah tahu kan pola itu? Materi selanjutnya adalah morfologi. Apa sih morfologi dalam konsep geografi? Morfologi adalah konsep yang berkaitan dengan bentuk permukaan bumi secara keseluruhan, misalnya dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan sebagainya. Contoh, Dieng merupakan daerah dataran tinggi di Jawa Tengah. Udah tahu kan apa itu morfologi? Mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengerti apa itu konsep-konsep geografi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.